Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Teguh Wiono, Guru IPA SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Di era Merdeka Belajar ini, sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik kita. Tentunya dari berbagai macam peserta didik kita mempunyai karakteristik antara satu dan satu lainnya yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memberikan sebuah pembelajaran yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Video ini menggambarkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan kolaborasi guru dengan peserta didik kami yang menggambarkan bagaimana terjadinya pembelajaran berdiferensiasi pada materi IPA kelas 8, yaitu struktur pada tumbuhan yang termasuk teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan itu. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru mapel IPA berkolaborasi dengan guru BK untuk melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang dilakukan adalah asesmen diagnosis non-kognitif yang mengukur bagaimana kesiapan belajar siswa, emosi siswa, serta minat bakat siswa dalam pembelajaran. Sedangkan asesmen selanjutnya adalah dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, yaitu melakukan asesmen diagnosis kognitif. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, tetap mulia, gotong royong, mandiri, dalam kritis, kreatif. Anakku semuanya, Pak Heri membawa sesuatu oleh-oleh untuk kalian. Kira-kira ini apa, anak-anak? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur pada tumbuhan, terutama yang ada di sekolah kita. Coba kalau anak-anak perhatikan, kalau kita lihat struktur dari luar, itu ada organ-organ pada tumbuhan. Kira-kira organ tumbuhan itu apa saja sih? Ada yang bisa menjawabnya? Apa sih? Iya, Mas? Akal. Bagus sekali. Iya, Mas. Oke, akal dan Mas Fadila menjawab tadi batang. Siapa lagi yang bisa menjawab? Daun. Luar biasa. Ada lagi? Ya, bunga. Lengkapi. Ada yang masih kurang tentunya. Siapa bisa? Iya. Iya, yang kelima adalah buah. Baik, kita akan mempelajari itu. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti adalah mengidentifikasi struktur pada tumbuhan. Pertama nanti ada jaringan-jaringan pada tahapan kegiatan inti pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, guru menampilkan gambar-gambar yang menarik yang terkait dengan materi struktur pada tumbuhan. Sedangkan pada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, guru dapat menampilkan video yang terkait dengan materi struktur tumbuhan, kemudian menjelaskannya secara bersama-sama beserta peserta didik. Bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik,
Guru memberikan susunan gambar di dinding kelas dan dapat juga memberikan mereka menempati posisi yang diinginkan untuk dapat berpindah belajar, misalnya di lantai atau juga di kursi. Pada tahapan diferensiasi proses, guru dapat memberikan variasi sumber belajar dengan mengkomunikasikan permainan ataupun pembelajaran di luar kelas yang terkait dengan proses pembelajaran. Bisa juga mengajak mereka ke ruang perpustakaan atau sumber pembelajaran yang lainnya. Pada diferensiasi produk, materi struktur tumbuhan ini muara produknya ada di KD 4.4 yaitu menghubungkan materi terkait dengan teknologi yang terkait dengan struktur tumbuhan. Bagi siswa yang hobi menggambar dapat membuat desain gambar teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan atau mengkoleksi tanaman dengan teknik herbarium yang sederhana dan mudah dipraktikkan oleh siswa. Pada siswa yang suka berbicara di depan umum, maka guru dapat mengarahkannya untuk menyajikan tugas siswa tersebut dalam pembuatan reportase di depan kelas yang berupa vlog ataupun laporan langsung di depan kelas di hadapan teman-temannya untuk menjelaskan apa yang telah dilakukannya, yaitu terkait pembuatan teknologi sederhana yang terkait dengan struktur tumbuhan. Misalnya adalah alat pijat tradisional dari kayu. Sedangkan bagi siswa yang suka membuat desain dan suka IT dapat diarahkan untuk membuat produk dan menampilkan produk teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Misalnya adalah panel surya solar cell yang menggunakan bahan yang bersifat reuse dan sangat bermanfaat bagi energi alternatif. Bapak Ibu pendidik yang berbahagia, setelah kita melihat tayangan video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada materi struktur pada tumbuhan di kelas 8 SMPN 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi, maka tentulah kita memiliki kesadaran yang semakin tinggi bahwa dalam pembelajaran itu memerlukan keselarasan antara guru dengan peserta didiknya, karena peserta didik antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah memiliki kemampuan yang sama, tidak memiliki karakteristik yang sama, tentunya juga memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran selanjutnya, mari kita melakukan pemahaman yang lebih awal terhadap peserta didik kita dengan asesmen diagnosis untuk memberikan pembelajaran diferensiasi dalam hal memenuhi kebutuhan peserta didik kita dalam belajar. Semoga video praktik baik ini bermanfaat. Salam merdeka belajar. Salam pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.